Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asrofi Oktaviani dari Program Studi Hubungan Internasional. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan kelebihan dari teori keamanan atau Copenhagen Theory yang dikembangkan oleh Barry Boesen dan juga Richard Ullman. Kedua pemikir ini tuh sangat penting karena mereka memperluas cara kita memahami keamanan, terutama di dunia yang ancamannya semakin kompleks. Berikut penjelasannya. Selama era Perang Dingin, konsep keamanan secara eksklusif diartikan sebagai kekuatan militer suatu negara. Fokus utamanya adalah melindungi diri dari ancaman militer yang datang dari negara lain dengan penekanan pada pertahanan dan agresi antar negara. Namun, memasuki akhir abad ke-20, lanskap ancaman global mulai berubah secara drastis. Munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim, pandemi global, krisis ekonomi yang meluas, gelombang migrasi besar-besaran, hingga penyebaran disinformasi yang merusak, menuntut pemahaman yang lebih kompleks. Karena itu, definisi keamanan yang lama yang hanya berpusat pada aspek militer menjadi tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas tentang kontemporer ini. Diperlukan kerangka kerja baru yang lebih komprehensif. Kelebihan teori yang dikembangkan oleh Barry Boesen, oleh Weaver, serta Richard Ullman adalah bahwa mereka menawarkan cara membaca keamanan yang jauh lebih luas. Pendekatan mereka lebih realistis dan sangat sesuai dengan kondisi dunia yang terus berkembang saat ini. Kelebihan pertama dari teori Barry Boesen adalah kerangka sektoralnya. Boesen membagi keamanan ke dalam 5 sektor: militer, politik, ekonomi, sosial atau identitas, lingkungan. Kelebihan pendekatan ini adalah kita bisa melihat ancaman secara lebih presisi. Misalnya, perubahan iklim tidak bisa dijelaskan sebagai ancaman militer. Begitu juga krisis ekonomi atau polarisasi identitas. Tetapi melalui kerangka Boesen, semua jenis ancaman itu dapat dianalisis secara sistematis. Tidak hanya itu, Boesen juga menekankan bahwa ancaman antar aktor saling mempengaruhi. Krisis ekonomi bisa menurunkan kestabilan politik. Konflik identitas bisa memicu ketegangan militer. Artinya, teori ini memberi kita cara untuk membaca dunia yang lebih kompleks secara lebih utuh. Boesen juga memperkenalkan konsep securitism, yaitu bagaimana aktor politik membingkai isu tertentu sebagai ancaman. Kelebihan konsep ini adalah ia membantu kita memahami bahwa keamanan tidak hanya soal fakta objektif, tapi juga hasil dari proses politik dan wacana. Berbeda dengan Boesen yang memberikan struktur sektoral, Richard Ullman memberikan kelebihan lain yang tidak kalah penting, definisi ancaman yang lebih manusiawi dan juga realistis. Menurut Ullman, ancaman keamanan adalah segala peristiwa yang mengurangi kualitas hidup warga negara atau mengurangi kapasitas negara untuk berfungsi secara normal. Kelebihan definisi ini adalah ia tidak membatasi keamanan pada serangan militer. Dengan definisinya, suatu seperti bencana alam, wabah penyakit kelaparan, kejatuhan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan krisis energi, semuanya bisa masuk sebagai ancaman keamanan. Di era seperti sekarang, pendekatan ini jauh lebih relevan. Pandemi misalnya menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi negara bukan selalu perang, tetapi gangguan yang merusak fungsi negara dan kehidupan masyarakat. Ini adalah nilai tambah yang sangat besar dari cara berpikir Ullman yang membantu kita memahami keamanan dalam konteks yang lebih luas dan relevan untuk tantangan global saat ini. Kelebihan terbesar dari dua teori ini muncul ketika keduanya digabungkan. Ullman memberi kita definisi ancaman yang luas dan sensitif terhadap kerentanan masyarakat, sementara Boesen menyediakan kerangka kerja yang mengkategorikan ancaman tersebut secara sistematis. Digabungkan, keduanya menciptakan analisis keamanan yang benar-benar komprehensif. Misalnya, perubahan iklim. Menurut Ullman, ia adalah ancaman terhadap kualitas hidup negara. Menurut Boesen, ia masuk sektor lingkungan, tetapi berdampak pada sektor lain seperti ekonomi dan sosial.
Dengan kombinasi ini, kita tidak hanya tahu apa ancamannya, tetapi juga bagaimana ancaman itu bekerja dalam struktur keamanan yang lebih luas. Kelebihan lain yang sangat penting adalah relevansi teori ini terhadap situasi global saat ini. Ancaman modern sangat kompleks. Serangan cyber, ketegangan geopolitik, krisis energi, polarisasi politik, disinformasi, perubahan iklim, hingga kerentanan identitas. Semua ancaman ini tidak bisa dijelaskan oleh pendekatan militer tradisional. Kelebihan teori Buzan dan Ullman adalah mereka memberi kita alat analisis yang fleksibel dan aplikatif untuk memahami ancaman ini. Negara dapat merancang kebijakan keamanan yang tidak hanya fokus pada pertahanan militer, tetapi juga pada ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kesimpulan dari kelebihan teori Buzan dan juga Ullman adalah terletak pada cara mereka memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang keamanan atau Copenhagen Theory. Mereka membantu kita melihat ancaman itu secara lebih realistis, lebih multidimensi, dan juga lebih dekat dengan kondisi dunia yang sesungguhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.